Menuju antaranya Pak Dharma. Oh iya. Dia katanya dari mana? Dari Pak Kiai. Ya dari mana ada kajian? Iya katanya. Anak itu lagi pengen ngaji. Ya mau juga. Oh, saya omongin dulu. Ada izin, awas ada ciklongan. Kemudian saya ingin membuka kamera dan menyapa juga ini tamu istimewa ternyata. Mohon maaf kalau saya Anak-anak yang ngisi. Anak-anak yang ngisi. Iya nanti biar anak yang ngisi. Iya, monggo. Ada. Ini nggak permohonan. Nanti ada di belakang selain. Kepada Bapak Dr. Aisyah silakan untuk memaparkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baburan di depan. Iya, di depan. Baik, terima kasih Dr. Bahagia. Kepada yang terhormat Prof. Siti mantan MNS. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih buat panitianya dulu. Ya, alhamdulillah panitia menerima kita dengan baik. Jadi sebetulnya sebelum saya masuk ke pertanyaan dari saya cuma mau bilang bahwasanya acara ini sebenarnya kami nggak sengaja ini. Ya, karena melihat fenomena medsos. Kalau saya ini cuma lulusan SMA, Pak. Ya, kalau dokter pun kuliah dari umur 12 tahun, saya kuliah cuma 3 semester di UL. Ya, akan tetapi alhamdulillah saya Allah kasih akal gitu, yang saya mau pakai untuk rakyat Indonesia. Kita mau sama-sama berpikir. Kita nggak mau kita hanya menerima informasi itu dari sebelah pihak. Ya. Dari dulu dari zaman pandemi, dari pihak pemerintah atau dari pihak dokter, ya, saya nggak ke pemerintah. Ya. Dokter itu pun pernyataan ilmiahnya terbelah. Itu yang kami sesalkan sampai hari ini, Bu. Andai kata Ibu Menterinya masih Bu Siti, mungkin kita enak. Mudah-mudahan Bu Siti umur panjang dan sehat ya. Kami berharap ada diskusi ilmiah seperti ini seterusnya. Kalau ada perbedaan pendapat, jangan yang terjadi seperti sekarang. Kalau ada orang kontra pendapat langsung dicap hoax. Ya. Kami datang ke sini sebetulnya karena kami cinta Ibu Siti, kami cinta rakyat Indonesia, kami cinta kebenaran. Kami nggak terima Ibu Siti pendapatnya dilabeli hoax oleh, saya nggak sebut nama deh. Ya, itu melawan penyebaran hoax. Itu nama acaranya pun sekarang udah berubah itu. Ya, awal acaranya adalah melawan hoax Wolbachia. Jadi seolah-olah apa yang disampaikan Ibu Siti tadi itu disebut hoax. Ternyata yang nulis itu hari ini nggak datang. Jadi siapa yang hoax itu sekarang? Ya. Pertanyaan saya simple. Pertanyaan saya simple kepada kedua belah pihak yang berseberangan pendapat. Kan tadi nyamuk katanya diimpor dari Australia, ratusan juta jumlahnya. Itu gimana caranya quality control? Bahwasannya satu telur nyamuk itu betul isinya Wolbachia. Apakah nggak ada isi yang lain? Karena saya punya alasan logika. Dan logika dasar saya berpikir,
Kalau salah tolong bilang salah, kalau benar tolong akui benar. Jangan melihat salah hanya karena gelarnya atau karena nggak sekolah anak SMA berarti salah, udah nggak usah. Ya, setiap tahun lulus ribuan dokter di Indonesia, ribuan. 6 tahun kuliah, uangnya banyak itu jadi dokter, ya Bu ya. Oh alhamdulillah Ibu. Sebagiannya yang saya tahu miliar. Ya, tugasnya dokter itu adalah untuk menyehatkan manusia. 6 tahun kuliah untuk menyehatkan manusia. Setiap tahun lulus ribuan dokter, ribuan. Yang mati ada dokter, mungkin di bawah 100. Taruhlah maksimal 100 per tahun. Kita nggak ngitung Wolbachianya dulu nih, dokternya dulu. Ya. Jadi artinya apa? Artinya populasi kedokteran di Indonesia bertambah banyak tiap tahun. Pertanyaan saya heran Bu dokter. Makin banyak dokter bukan makin sehat manusia. Makin banyak dokter makin banyak penyakit nih. Betul. Ya, jangan-jangan yang tahu tentang penyakit justru cuma penyakit untuk jualan obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang harus kita sadari bersama. Jangan disebut kita ini lebih hina daripada jin, lebih hina daripada virus. Virus buatan manusia, Bu. Masih luhur derajatnya bakteri. Bakteri buatan Tuhan. Saya sebagai Ketua Majelis Adat Sunda hari ini berstatement dan mengajak seluruh komponen yang bernaung di Majelis Adat Sunda. Saya punya sekitar 6-7 juta masyarakat lingkungan hukum adat di Jawa Barat. Mulai hari ini saya instruksikan berperang dengan namanya nyamuk. Kita kembali kepada pemberantasan yang biasa 3M. Kita adakan gerakan serentak setiap hari Jumat. Bagaimana nyamuk lingkungan kita bersihkan. Kita bakar daun-daunan karena asap itu akan menghilangkan nyamuk, tikus, kecoa dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, gue dapat endorsan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endorsan ini. Karena apa? Ini susu kambing guys. Gue tuh kalau minum susu kambing rada nggak doyan gitu. Soalnya bau-baunya bau kambing gitu. Bau anyir ya. Tapi ini katanya pakai stevia. Ini goat milk etawa. Ya ini pakai stevia. Gue nggak tahu nih rasanya enak apa kagak. Kalau nggak enak ya gue nggak doyan ya. Walaupun kita tahu bahwasanya susu kambing itu memang khasiatnya banyak, lebih berkhasiat daripada susu sapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Ya kita coba nih, udah dibuat nih ya. Goat milk etawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak susu kambing rasanya guys. Beneran enak. Jangan lupa ya guys, Etawa Rich. Ada nomor teleponnya. Kok pengen nambah lagi gue ya, punya lu aja gue ambil ceng. Iya, enak beneran. Etawa Rich ya, nomor teleponnya udah ada, enak banget anjir, udahlah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di YouTube ya. Kalau di sini langsung aja hubungi ya. Dan itu enak ceng, sumpah punya lu gue habisin. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.